Ya, mewabahnya virus chikungunya di Tangerang Selatan ini mengakibatkan berdampak ke sejumlah warga yang memang khawatir dengan adanya penyakit ini, takutnya menjadi luas begitu ya. Saya ke Pak Benyamin terlebih dahulu selaku Wakil Wali Kota Tangsel. Adakah program saat ini yang digalakkan ke masyarakat saat mewabahnya virus ini, Pak? Iya, kami punya Pokjanal Jumantik namanya, kelompok kerja fungsional juru pemantau jentik. Mereka langsung ada di hampir semua kecamatan. Mereka fokusnya ke RW dan ke RT karena satu rumah satu Jumantik yang kita bangun itu. Nah, setiap minggu itu mereka melakukan gerbek Jumantik namanya, Pak. Nah, oleh karena itu kemarin setelah selesai banjir itu, Jumantik ini langsung bergerak. Hanya memang mungkin ada yang tersisa. Karena ternyata nyamuknya itu ada di bawah dispenser air bekas sisa kulkas. Burung, minuman burung, yang di situ. Nah, kita lakukan yang tidak bisa dijangkau mungkin atau terlewatkan begitu ya. Terlewatkan, yang tidak disangka oleh penghuni rumah gitu kan. Ternyata jentiknya itu ada rata-rata ada di tempat-tempat yang seperti itu. Itu yang terus kita lakukan secara masif ke masyarakat untuk melakukan kebersihan lingkungan seperti itu. Ada program-program lain mungkin Pak, ini kan kalau saya ke dokter dulu deh. Dok, ini kan ciri-cirinya adalah mungkin ngilu-ngilu di badan begitu, lindu-lindu seperti itu ya, mungkin bahkan tidak bisa mengakibatkan susah untuk bangun begitu. Itu benar dikonfirmasi terkait dengan itu, Dok? Iya, seperti itu. Karena kan virus itu dia menyebabkan nyeri yang sangat hebat. Jadi pada saat perkembangannya itu nyerinya bisa sangat lebih hebat gitu. Jadi makanya orang biasanya pergerakannya terbatas karena itu. Karena ada durasinya nggak sih, Dok, sebenarnya dalam masa dia terkena virus chikungunya ini, kondisinya berapa lama? Dia sembuh sendiri atau harus dia diobati? Nah, itu tadi, maksudnya penyakit ini kan termasuk penyakit yang tidak fatal atau tidak berbahaya, karena dia itu termasuk penyakit yang bisa sembuh sendiri karena akibat virus itu. Jadi biasanya sih setelah 3 sampai 7 hari keluhannya bisa hilang sendiri. Baik, Pak Benyamin, tadi dikatakan memang linu ini mengakibatkan ke tulang begitu ya, mungkin sulit untuk bangun sebagai macam. Ada program mungkin proses jemput bola bagi pasien untuk ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat? Pada saat itu juga kami langsung buka posko di dekat rumah masyarakat, di dekat masjid, kemudian di balai warga. Bukan masyarakat yang datang, tapi dokter kelilingnya yang menyambangi warga-warga di keliling didampingi oleh Pak RT dan lain sebagainya. Saya mendampingi pada waktu itu melihat kondisi masyarakat. Jadi di luar itu juga memang Ibu Wali Kota sebetulnya sudah melakukan gerakan membersihkan saluran air di depan rumah kita. Itu sudah setiap tahun kita lakukan gerakan-gerakan itu. Dan rumah mana nih Pak? Rumah masing-masing atau rumah masing-masing? Rumah masing-masing kita dorong masyarakat untuk masing-masing membersihkan saluran air drainase di depan rumahnya. Kalau nggak ada drainase, ya aja apalah, pokoknya jangan sampai ada air yang menggenang seperti itu. Seperti itu kita lakukan. Jadi alhamdulillah hanya butuh waktu 3-4 hari dokter dia ada di lokasi. Setelah itu memang wabah ini sudah tidak berjangkit lagi di 2 kelurahan tadi. Yang lain tidak. Ada program pengobatan gratis, Pak? Selama ini pengobatan memang gratis kepada masyarakat. Bagi warga yang terkena chikungunya? Siapa saja, Ibu yang chikungunya, yang tidak ada, kami memang sudah meluncurkan program itu ditangani oleh puskesmas. Semua biaya pengobatannya diambil alih oleh APBD. Oke, baik. Saya ke dokter. Dokter, dalam proses menghindari wabah chikungunya ini, pastikan ada yang kita lakukan untuk memprotek diri sendiri ya. Salah satunya mungkin menaruhkan bubuk abati ke dalam bak mandi, kemudian juga penggunaan lotion mungkin ya kalau kita mau tidur di tubuh. Nah, ini saya mau bertanya terkait dengan efek dan dampak. Apakah memang bubuk abati atau lotion yang digunakan di kulit yang secara berlebihan bisa berbahaya? Efek dari lotion itu ya. Kalau abate, emang kalau pemberiannya atau tidak sesuai dengan dosis yang kita sarankan, itu biasanya memang menyebabkan terjadinya iritasi kulit sebenarnya. Sebagaimana kita tahu dosis yang kita taruhkan itu pas atau tidak? Biasanya ada di daftar di belakang bungkusannya itu biasanya ada disesuai dengan ini. Jadi satu bak mandi biasanya berapa gelas atau apa gitu yang gitu. Kalau lotion sih sebenarnya jangan sampai terlalu over, jangan sampai kita terlalu takut dengan gigitan nyamuk. Tiap jam mungkin diolesin, pada saat lotionnya udah kering, kita oles lagi itu yang bisa berakibat lebih
Jadi penggunaannya secukupnya saja, tidak terlalu berlebihan ya. Iya. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.